Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Amin Sutadi dari GPIB Jemaat Marturia Lampung. Kita jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Masih dalam suasana tahun baru 2024 ini, tentu kita merasa segar dan penuh semangat untuk mengawali dan melaksanakan aktivitas kita di sepanjang tahun yang mendatang ini. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Mari sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2024 ini, kiranya Tuhan senantiasa mengawal dan juga memimpin kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan memberikan kesempatan pada kami semua untuk istirahat sepanjang malam dan telah membangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang segar, di mana kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya. Olehnya kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai dan memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca dan kami renungkan. Tuntun kami Tuhan, jauhkan kami dari segala pikiran yang mengembara, sehingga kami dapat memusatkan perhatian kami hanya dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 18 sampai 26. Keluaran 4 ayat 18 sampai 26 yang mengatakan, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada Yitro mertuanya dan berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku,
anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, memotong kulit khitan anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Oleh karena itu, Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora, waktu itu sehubungan dengan sunat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan berdasarkan Sabda Bina Umat diberi judul Taat atau Mengeraskan Hati. Setelah perjumpaan dengan Tuhan, Musa pulang ke rumah mertuanya, Yitro, dan kemudian bersama istri dan anak laki-lakinya, dia berangkat ke Mesir. Allah memperingatkan Musa tentang kenyataan yang akan dihadapinya, yaitu bertemu Firaun yang keras hati dan menolak membebaskan umat Israel, serta risiko menghadapi bencana yang akan menimpa Mesir. Pada sisi lain, Musa hampir tidak bisa mengarahkan umat Israel untuk patuh pada Allah ketika ia sendiri telah melalaikan persyaratan pertama dari perjanjian, yakni sunat anaknya. Tuhan mengirim Musa musibah yang nyaris merenggut nyawanya, dengan tujuan menyadarkan Musa akan tanggung jawabnya untuk melakukan sunat perjanjian. Istrinya berhasil melakukan proses sunat perjanjian terhadap anaknya dan menorehkan darah ke kaki Musa. Pada akhirnya Tuhan batal menghukum Musa karena perbuatan sang istri yang menyelamatkannya. Tuhan mengingatkan Musa melakukan mukjizat di depan Firaun saat berada di Mesir. Meskipun demikian, Tuhan mengeraskan hati Firaun dengan maksud memberi kesadaran kepada Musa bahwa tak semudah itu Firaun menerima Musa dengan segala mukjizat yang dilakukannya, apalagi membebaskan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Memahami kehendak Tuhan dalam relasi kita dengan sesama tidak mudah. Tuhan tidak memberitahu kita apakah kasih dan tuntunannya dalam hidup kita akan mudah diterima oleh orang lain. Tuhan hanya meminta kita agar taat dan percaya kepadanya, melakukan kehendak Tuhan walaupun dunia menolaknya, setia menyampaikan firman-Nya sekalipun manusia tak mau percaya kepadanya. Belajar dari sosok Musa yang mulai patuh pada Allah untuk meyakinkan Firaun sekalipun mengalami penolakan, kita pun diingatkan untuk takut akan Tuhan dan jangan mengeraskan hati terhadap segala kebenaran firman-Nya. Demikian renungan berdasarkan Sabda Bina Umat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bila ditekan duka dan beban, bagi kami dan sesama, berilah
aku mau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Ya, kami mempunyai kesempatan untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya. Terangi hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami baca serta kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia, namun senantiasa tetap melekat dalam hati kami, bahkan menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dengan kesehatan, berkati dengan sukacita, agar dengan demikian dapat menikmati dan mensyukuri usia yang Tuhan anugerahkan kepada seluruh anggota PKLU GPIB ini. Berkati dalam aktivitas yang masih mereka lakukan, berikan mereka hati yang penuh kegembiraan, sukacita untuk menjalani kehidupan yang masih dilakukan dan dirasakannya karena berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, khususnya tim yang mengelola acara SPMAB ini. Tuhan kiranya berkati agar dapat melanjutkan acara ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang bersedia untuk mendengarkannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan-Mu. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dan seterusnya selamanya hanya dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, acara kita, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.